Tahun 2020 adalah tahun yang sulit untuk kita semua karena pada saat itu kita semua memperjuangkan kesehatan tubuh kita agar terhindar dari virus COVID-19. Dan pada tahun ini semua orang sangat protektif terhadap tubuhnya masing-masing karena agar terhindar dari berbagai penyakit. Dan dari golongan anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan orang tua pun sangat menerapkan pola hidup sehat pada masa itu. Dimana pada saat masa-masa pandemi di tahun 2020, 2021, dan 2022 bisa kita lihat bahwa semua orang sangat peduli dengan hidupnya, dengan tubuhnya, dimana pada saat itu semua orang pada rajin olahraga, kemudian mengonsumsi makanan sehat, dan juga mengonsumsi vitamin setiap harinya. Dan bahkan di pasaran, minuman-minuman dengan klaim vitamin C atau minuman-minuman dengan klaim menyehatkan bisa laris karena semua orang ingin tubuhnya sehat. Dan ketika pandemi ini sudah bergeser menjadi endemi dan aktivitas pun berjalan seperti biasa, di mana anak kuliah yang awalnya kelas online menjadi kelas offline, kemudian karyawan kantor yang awalnya melakukan WFH, mereka jadi datang ke kantor untuk bekerja. Dan para pekerja yang melakukan pekerjaan di outdoor pun juga sudah bisa melakukan pekerjaannya di luar ruangan. Dan dari hal ini, apakah mereka masih menerapkan pola hidup sehat? Mungkin sebagian besar masih ada dan nggak banyak juga, tapi yang sudah melupakan atau mengacuhkan terhadap pola hidup sehat. Seperti kita contohnya anak-anak kuliah yang mengalami transisi dari kuliah online ke kuliah offline. Mungkin pada kuliah online yang awalnya kita join kelas itu tinggal klik di Meet atau di Teams, kemudian tinggal join dan ngerjain tugas atau ujian bisa fleksibel, dan bahkan kita datang ke kampus pun nggak perlu siap-siap hamil 1 jam, bangun tidur, buka laptop, langsung bisa bergabung. Tapi ketika kita mengalami masa transisi menjadi kuliah offline, mungkin fisik dan juga mental kita kadang tidak sesiap itu untuk melihat realitanya. Dan dimana di situ anak-anak atau masa-masa remaja perkuliahan dan juga anak sekolah itu juga jadi gampang terkena penyakit. Dan ketika kita tahu kehidupan berubah 180 derajat, yang apa-apa kita harus ke kampus, kita kelas pagi sampai sore, dan malamnya masih ngerjain deadline tugas, hal itu terus berulang dan sehingga kita lupa apa yang udah kita lakuin pada masa-masa pandemi dulu. Dan di pikiran kita, udahlah tidur nanti nggak apa-apa, udahlah makan nanti nggak apa-apa, yang penting tugas kita selesai. Dan seolah-olah kita jadi nggak peduli sama diri kita. Padahal pada masa-masa pandemi kita sangat protek terhadap tubuh kita, namun ketika sudah menjalani aktivitas seperti biasa, kita menjadi acuh tak acuh terhadap tubuh kita. Kita nggak peduli mau makan nanti atau nggak makan dalam 1 hari, mau tidur pagi dan lain sebagainya, kita nggak peduli, yang penting deadline atau pekerjaan di dunia nyata telah selesai gitu. Dan seharusnya kita harus berterima kasih pada diri kita karena sudah melakukan hal-hal yang sangat melelahkan dan juga sudah tidak memperhatikan kesehatan. Kita harus berterima kasih dan kita harus memperhatikan tubuh kita. Gimana caranya? Di sini ada 6 pola hidup sehat yang bisa kita realisasikan. Yang pertama adalah mengenai pola makan. Dimana pola makan itu sangat diperlukan karena asupan nutrisi itu bisa berguna untuk mencegah terserang penyakit. Dan pola makan harus kita perhatikan, salah satu di antaranya yaitu kita harus menghindari makanan yang berlemak, kemudian kita harus memperbanyak makan buah dan sayur, setelahnya kita harus makan tepat waktu, dan juga yang terakhir pasti kita semua sudah tahu bahwa kita harus mengonsumsi banyak minum air putih. Bahkan kita lihat di beberapa iklan itu sangat mengklaim atau meng-highlight bahwa tubuh kita itu memerlukan air putih minimal 8 gelas per hari. Itu harus kita lakukan agar tubuh kita tidak kekurangan cairan dan juga dehidrasi. Kemudian selanjutnya adalah mengenai gizi seimbang. Gizi dikatakan seimbang apabila dalam 1 porsi makanan mengandung 1/3 dari setengah piring adalah lauk pauk, kemudian 2/3 dari setengah piring adalah makanan pokok seperti karbohidrat, dan juga 1/3 dari setengah piring adalah buah, serta 2/3 dari setengah piring adalah sayuran. Ini merupakan porsi untuk gizi yang seimbang.
selanjutnya adalah kita harus menempatkan olahraga walaupun kita sedang berada di kesibukan yang kita jalani tiap harinya. Olahraga bukan melulu tentang harus olahraga berat seperti lari, renang, dan lain sebagainya, tapi kita juga bisa melakukan aktivitas fisik seperti peregangan atau pemanasan dengan durasi minimal 60 menit dalam sehari. Karena dengan berolahraga kita akan menguatkan tubuh kita untuk menjalani berbagai aktivitas fisik yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat yang cukup, tubuh itu akan melepaskan hormon yang mendukung untuk pertumbuhan. Dan masa remaja adalah masa yang penting dan efektif apabila kita bisa menjalankan istirahat yang cukup dengan durasi 7-9 jam per hari. Namun gimana kalau misalnya kita nggak melakukan ini? Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak setiap hari melakukan begadang, kayak mungkin aja sehari 2 hari dalam 1 minggu karena mungkin ada tugas yang sangat menumpuk. Namun apabila kita ada tugas, lebih baik kita kerjakan jauh-jauh hari sebelum deadline, karena hal tersebut bisa memicu untuk meminimalisir dari faktor begadang dan kita bisa menerapkan pola tidur yang efektif 7-9 jam per hari. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Ini adalah hal yang utama untuk menjaga kesehatan dalam tubuh kita dan juga lingkungan. Dan apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah cuci tangan yang benar. Kita kadang merasa bahwa cuci tangan hanyalah sekedar tangan terkena air, padahal kuman-kuman di tangan kita itu sangat banyak karena kita nggak tahu apa aja yang kita sentuh dalam sehari dan berapa jumlah kumannya. Oleh karena itu, ketika kita mencuci tangan harus menggunakan sabun. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan pribadi. Hal ini adalah seperti merawat diri kita, seperti menggunakan skincare agar terhindar dari jerawat dan berbagai faktor kulit lainnya, memakai sunscreen, kemudian memotong kuku, membersihkan telinga, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan bisa kita terapkan melalui lingkungan seperti kamar kita sendiri. Kita harus rajin membersihkan kamar karena 70% pasti kita berada di kamar ketika di rumah, dan oleh karena itu harus terus terjaga kebersihannya. Gimana cara ngelakuinnya? Seperti yang pertama, kita harus ganti spray minimal 2 minggu sekali, kemudian mengalap meja, jendela, dan hal-hal yang benda-benda yang tentunya banyak debunya. Kemudian selanjutnya adalah nomor 4, menjaga kebersihan gigi dan mulut. Karena kebersihan gigi dan mulut juga merupakan faktor utama untuk kesehatan tubuh kita, oleh karena itu harus rajin menggosok gigi. Selanjutnya adalah mengenai mental health. Kita tahu bahwa remaja saat ini sangat dihadapkan dengan isu-isu kesehatan mental. Kita sebagai remaja harus selalu memiliki positif energi agar terhindar dari kesehatan mental yang tidak baik. Gimana caranya? Yang pertama adalah berpikir positif. Jauhkan overthinking dan jauhkan pikiran kecemasan esok yang akan datang atau masa depan yang akan datang. Mungkin sesekali kita boleh memikirkan, tapi jangan memikirkan itu berlarut-larut. Kemudian yang kedua adalah me time. Melakukan me time untuk tubuh kita karena tubuh kita juga perlu apresiasi. Me time gak harus sesuatu yang mahal-mahal seperti belanja dan lain-lain. Me time bisa dilakukan hanya sekedar menonton film, membaca buku, dan hal-hal yang membuat tubuh kita itu merasa lebih rileks. Kemudian yang ketiga adalah istirahat dari sosmed. Kita tahu bahwa sosmed adalah sesuatu yang bisa menggugah kefomoan terhadap diri sendiri kepada orang lain, keirian, kesyirikan terhadap pencapaian orang lain. Oleh karena itu, minimalisirlah penggunaan sosmed. Kemudian selanjutnya adalah talk to someone, dimana kita harus memiliki teman yang bisa untuk bercerita agar sesuatu yang ada di dalam diri kita itu tidak semuanya untuk dipendam, tapi juga diluapkan dengan cara bercerita. Hal tersebut akan bisa meminimalisir dari kesehatan mental yang buruk. Selanjutnya adalah penyalahgunaan nafsa, di mana remaja atau pada masa-masa seperti ini kekepoan atau keingintahuan yang lebih terhadap sesuatu yang belum dicoba itu sangat tinggi. Apalagi untuk anak-anak kuliah yang berada di lingkungan mungkin di luar sana yang serba bebas, misalnya mereka ngekos, ingin mencoba hal yang belum pernah mereka coba, seperti narkoba, kemudian alkohol, dan yang lain-lain. Hal itu sangat buruk untuk tubuh kita. Oleh karena itu kita harus membangun pertemanan yang positif agar kita berada di lingkungan yang positif.
Kemudian apakah kita semua di sini sudah melakukan dan menerapkan pola hidup sehat? Apabila belum dan bingung mulai dari mana dan selalu mikir gimana caranya, terdapat 3 tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ubah pola pikir. Kita harus berpikir bahwa kita menerapkan pola hidup sehat itu untuk diri kita sendiri. Karena apabila diri kita merasa fit dan juga sehat, kita akan bisa melakukan kegiatan yang produktif dan juga positif yang nantinya juga bisa berdampak untuk masa depan kita. Kemudian yang kedua adalah set planner. Apabila kita sudah memiliki mindset yang baik untuk menerapkan pola hidup sehat, kita bisa melakukan set planner, dimana misalnya dalam 1 hari kita membuat plotting untuk beristirahat kapan, berolahraga kapan, dan mengerjakan tugas kapan. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita harus tahu seberapa penting kesehatan buat tubuh kita. Dan kita harus stop berpikir bahwa penyakit itu cuma datang ketika di hari tua aja. Padahal penyakit itu bisa menyerang kapan aja dan semua usia. Oleh karena itu kita harus tahu pentingnya kesehatan dan juga esensi kesehatan untuk tubuh kita. Mungkin sekian dari saya Alfa Zola Kita. Terima kasih.